Ya, Anto dapat nama Anto itu dari mana? Aku dapat nama itu dari orang-orang Iqbal. Nih, Anto pertama kali turun ke jalan itu apa, Anto? Pertama kali, masih ingat tak? Pertama kali. Jadi Anto nih dulu sempat sekolah. Anto terakhir sekolah tahun berapa, Anto? Tahun 2000. Oke, inilah menuju ke rumah Anto nih, ha. Jalan rumahnya kayak gini nih. Ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di sini. Tuh maksud saya tuh sini mau antar Anto jumpa orang tuanya. Siapa tahu mau cakap Anto sendiri di jalan, tah kenapa-napa kan kat jalan, jadi saya senang antar dia balik. Cuman masalahnya saya itu baru tahu kalau Anto ini orang tuanya ada di Batam. Nah, itu makanya saya mau antar jumpa orang tuanya. Terus Anto ini sudah hampir 2 tahun tak balik rumah. Wow. Tapi saya tanya gimana kabar dengan orang tua gitu. Dia bilang dia selalu chat di inbox Facebook ya. Nah, gitu katanya. Cuman saya tak tahu lah betul atau tidak. Mungkin betul lah, mungkin. Udah 2 tahun tak balik nih menurut Anto. Cuman Anto nih lagi tidur sama Roni. Tuh. Kita tunggu Anto bangun. Habis itu kalau Anto mau diantar, soalnya kemarin udah janjian mau antar Anto gitu ke rumah Anto. Maaf cakap ya kan, siapalah tahu gitu, masih kecil jalan. Sekalian kita tengok rumah Anto, keberadaan orang tuanya gitu. Bila mungkin itu aja. Sampai jumpa di rumah Anto. Anto tidur apa jaga nih, Anto? Kok celik Anto matanya, Anto? Oh, tidur celik ada. Jadi kita balik rumah? Nggak jadi lama. Hah? Enggak. Kenapa? Ngantuk. Lah. Baru siap main warnet, Tok. Oke, inilah menuju ke rumah Anto nih, ha. Jalan rumahnya kayak gini nih di Tanjuma. Jalannya kecil, tak bisa, hanya motor aja yang boleh masuk, sama berjalan kaki. Dari mana? Oke, alhamdulillah. Kemarin tuh saya nungguin Anto mau antar Anto balik. Cuman berhubung kemarin tuh Anto tidur terlalu nyenyak, jadi sampai sore Anto tuh tak bangun-bangun. Jadi saya cancel dulu untuk antar Anto balik untuk ketemu orang tuanya. Sebab Anto udah tidak balik hampir 2 tahun. 2 tahun Tok. Tuh hampir 2 tahun Anto tak pernah balik. Dan ini adiknya Anto nih, ganteng nih. Halo, siapa namanya? Mawan. Mawan tuh, ganteng adik Anto. Oke, Anto. Dan ini di daerah Tanjung Uma. Jadi perjalanannya itu masuk gang keluar gang, masuk gang keluar gang. Mungkin saya kalau kesini lagi mungkin antara lupa sama ingat lah. Soalnya kadang masuk gang keluar gang. Dan ini tujuan saya sebab kenapa-napa Anto di jalan nanti gampang saya ketemu sama orang tua Anto. Jadi seperti itu. Dan kita langsung aja. Cuman rumah Anto ini bukan di sini, masih jauh lagi di sana. Tuh, ini dikit lagi depan lagi. Dikit lagi tuh. Masuk gang, keluar gang. Ini apalah daerah gitu. Oke, ayo kita ke rumah Anto dulu. Nah, ini Mawan. Mawan, umurnya berapa tahun? Coba lihat abang dulu. 10. Udah sekolah belum? Udah. Sekolah kelas berapa? 3 SD. Oke, ini Mawan adiknya Anto. Adik Anto, Anto. Anto ternyata tadi pas kita perjalanan sini kita lewat sekolahnya Anto. Anto bilang, "Bang, itu sekolah saya kemarin." Anto. Iya kan? Kalau aku dekat Lubuk Baja 007 dekat BCA itu kan. Jadi kan? Anto sekolah kelas berapa kemarin, Tok? 4. Kelas 4. Oke. Kelas 4. Jadi mirip tak Anto nih sama adiknya nih si Mawan nih. Mawan udah sunat? Udah, alhamdulillah. Oke, ayolah kita ke rumah Anto. Ayo, Anto. Jadi kita ke rumah Anto. Ini rumahnya nih, ya ini keluar gang, masuk gang seperti itu. Jadi ini rumahnya, mungkin saya tak bisa berikan video di sini, saya stop dulu. Oke, jadi kita nih udah selesai dari rumah Anto. Sini, Narmawan. Oke, kita tadi udah selesai dari rumah Anto. Rumah Anto tuh dari di daerah situ. Dan ini adiknya, siapa namanya? Mawan. Oke, kelas berapa sekolah? 3. Kelas 3. Oke, ini kita udah selesai. Ayo, Mak.
kita udah selesai dari rumah Anto. Dan kita ya Anto, nantilah kita ngobrol di sana lah. Soalnya di sini tak enak juga nih. Ramai. Ternyata Anto ini namanya bukan Anto. Aduh, baru tahu saya namanya itu Khairul Iksan. Namanya bagus kan? Dia ubah sendiri pas di jalan dia ganti nama sendiri, ganti nama Anto. Oh alah, jadi tahu-tahu namanya Khairul Iksan. Namanya sama pula nama saya, Khairul. Halo, ini siapa nama? Opoy. Hah? Opoy. Opoy? Oh, udah sekolah belum, Poy? Udah. Kelas berapa, Poy? 3. Kelas 3, oke. Ini mau pergi ngaji? Tidak. Oh, tidak. Oke lah, abang balik dulu lah ya. Oke, dadah dulu. Assalamualaikum gitu. Sudah. Dadah. Jadi saya ini baru tahu kalau namanya Anto ini bukan Anto. Namanya siapa? Sama kayak abang. Iya, siapa sebutin? Malas. Khairul apa? Hairul Khairul Iksan. Iksan. Namanya bagus. Ya, Anto dapat nama Anto itu dari mana? Aku dapat nama itu dari orang-orang Iqbal. Iqbal kasih nama? Iya loh. Hah? Iqbal kasih nama Anto? Oh, hebat juga Iqbal ya. Jadi Anto nih pakai nama Anto itu udah berapa lama? Udah 3 tahun. 3 tahun. Waktu pertama kali abang jumpa Anto itu namanya Anto juga kan? Anto nih, saya waktu pertama kali jumpa Anto tuh dia masih kecil, tak sebesar ini. Nanti saya taruhlah video pertama kali saya jumpa Anto, saya taruh di deskripsi nanti atau di komen. Nanti boleh lihat pertama kali saya jumpa Anto. Itu dia tidak sebesar ini. Sekarang ini udah besar, udah hampir 1 tahun, udah 1 tahun nih yang lewat kita ketemu kan, Tok? Iya. Gimana, Tok? Perasaan Anto ketemu orang tua? Senang lah. Senang. Dia jumpa. Anto pun di jalanan tuh keadaan tuh sebenarnya tuh pengen balik, mau tengok orang tua keadaannya siapa tahu sakit. Nah gitu. Tapi nggak ada kawan. Rindu Anto tak sama ayah? Rindu. Rindu. Jadi Anto tinggal tidur sana aja tadi. Ya, Sudah karena gimana? oke, beginilah. Kenapa lah Anto tak mau abang tinggalkan tadi kat rumah? Ada lagi malas aja bang. Hah? Lagi malas. Malas. Jadi saya tadi sudah antar Anto ke rumah, sudah jumpa sama orang tuanya. Terus Iksan nih tidak mau tinggal di rumahnya, dia masih pengen di luar. Orang tuanya juga tak bisa mengkekang, soalnya nanti dia kabur juga dari rumah. Di rumah nanti dia pergi juga sendiri. Jadi udah bingung juga nih kita mau kayak mana. Tapi ya udahlah, Anto di luar baik-baik walaupun hidup di jalan, jangan merusak diri sendiri dan jangan menyusahkan diri sendiri lah, baik-baik aja, tak usah aneh-aneh gitu ya kan. Mau tobat guys. Mau tobat? Alhamdulillah. Apa yang lain-lain lah nggak mau lagi. Jadi tadi itu sambil jalan Anto ngomong saya dia mau belajar sholat ya. Alhamdulillah, kita doakan aja lah untuk saudara kita yang di jalan ini, mudah-mudahan di satu hari nanti mendapat hidayah dari Allah dan mendapat jalan yang lebih baik dari sekarang gitu kan. Jadi kita tak tahu juga sih nasib orang tuh nanti ke depan tuh macam mana gitu. Jadi Anto ada berapa saudara sih Anto? Kalau dibilang kalau digabungin sama anak tiri itu ada 7. Oke, jadi kayak gini, Anto punya mama 2 ya Anto ya, bapak punya 1 ya. Ya. Jadi waktu Anto sama mama pertama berapa saudara? 3. 3. Satu di Jakarta itulah. Oke. Iya, mama yang pertama, yang satu lagi. Yang satu lagi tuh ada 4. Ada 4 anaknya. Oke, jadi 7 ya. Tapi aku pernah bilang sama bapakku, apa itu malah mama kandung jahat sama aku. Tapi kalau mama tiri baik aku bilang kan. Tapi dulu pernah aku bilang bang, pas masih kecil, apa namanya tuh, aku bilang mama tiri aku tuh gak nyuruh aku cuci piring padahal enggak. Tapi kan kalau orang tua, mama, ibu, ayah marah ke anak itu hal yang wajar, dan kita sebagai anak itu tidak boleh meronta, tidak boleh menyalahkan orang tua. Enggak, aku nggak pernah bang nyalahin ya. orang tua. Jadi buat kawan-kawan yang di luar sana, kalau orang tua marah itu hal yang wajar, karena tak mungkin ada asap kalau tak ada api.
tak mungkin orang tua tuh tak marah kalau tak ada masalah, kalau tak ada sebab gitu. Orang tua mana sih yang tak sayang sama anaknya? Orang tua pasti sayang sama anaknya. Enggak, kemarin itu bang, aku tanya sama Ron. Ini kalau doa orang tua itu apa Ron? Dikasih tahu ya gini-gini. Nah jadi tuh Anto tadi ngomong dia mau sholat katanya, mau beli baju koko. Tapi kalau beli baju koko kalau masih di jalan agak susah juga sih Anto. Soalnya kita sholat itu dalam keadaan bersih, suci. Tapi tak apa-apa. Yang penting udah ada niat. Alhamdulillah itu sedikit petanda. Itu petanda ya alhamdulillah udah mendapat hidayah. Kita hanya menunggu waktu aja. Ya mungkin hari ini belum bisa, siapa tahu besok gitu. Jadi kita berdoa aja gitu. Karena nasib seorang tuh kita tak tahu. Itu untuk. Jadi abang tuh tak habis pikir namanya Khairul Iksan dirubah jadi nama Anto, agak wow gitu ya kan. Cuman abang jadi abang jadi penasaran nih, Anto pertama kali turun ke jalan itu kapan Tok? Pertama kali masih ingat tak? Pertama kali turun jalan itu. Pertama itu ya jual koran. Pertama kali itu gimana ceritanya Anto dari rumah sendiri pengen keluar atau gimana? Pengen keluar. Anto nggak tahu jalan dulu. Tapi Anto makin sedikit tahu jalan, kayak pernah kan pikiran Anto kan, kayak pernah jalan ini. Pas itu Anto masih kecil kan pernah ke sini. Makanya dipikir karena memori yang di dalam otak aku nih bang nggak pernah aku lepas. Jadi Anto gini lah, Anto dari rumah tadi itu kemana awalnya itu? Awal sekali. Minta sekali. Itu tahunya dari mana Nggak tahu aku. Tak tahu, pandai-pandai sendiri aja. Oke. Habis itu? Gitu aku jumpa kawan aku namanya Rini. Oke. Dia tomboy. Jadi berkawan lah sama dia? Iya berkawan. Abangnya dibilang bukannya Rini itu nama cowok, bukan, dia itu cewek katanya. Aku nggak percaya kalau dia cewek. Ya memang dia cewek. Terus aku jual koran. Habis udah itu aku tengok kan abang-abangan, dia kayak abang-abangan kayak mana ya? Bukan kayak anak abang gitu bang, kayak abang-abangan biasa. Itulah orang-orang Tanjung Mama itu. Aku tengok, enak ya ngamen ya, dapat duit banyak aku bilang kan. Jadi dari situlah awalnya. Nah itu ngamen aku kan. Gak pandai aku pakai ukulele, jadi diajarin lah abang-abang orang mana itu, orang Nias. Nah diajarin dia pakai kunci. Oke. Gini-gini baru untuk tangkap bisa. Namanya Anto. Itu kisaran berapa tahun yang lewat Tok? Dari tahun 2000. Pertama kali Anto ke jalan tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa ya? 16 atau 17 itu? 16. 2016. Jadi Anto nih dulu sempat sekolah. Anto terakhir sekolah tahun berapa Anto? Tahun 2014. 14. 2014 terakhir sekolah. Berarti Anto turun ke jalan di usia di tahun 2016 ya. Nggak tahu nakal lah. Itu kan di panti asuhan tuh kan. Jadi sekarang udah tahun 2021. Wow, udah 4 tahun yang lewat Anto. 5 tahun lah. Pokoknya Anto di panti asuhan itu nggak tahu nakal. Nakal sih tahu tapi sedikit. Tapi rajin dulu Anto, ngaji, sholat. Nakal-nakal jambu lah ya kan, tak nakal-nakal kali ya kan. Itu dulu Anto rajin kali sholat, ngaji, rajin. Tapi kalau sekolah ini kayak mana bang? Aku tuh rajin bang. Tapi kayak mana tuh? Bawaannya tuh malas. Aku pengen biar naik ranking gitu kan, biar nggak nyusahin orang tua kali waktu sekolah. Jadi kalau udah kenal duit, anak-anak rata-rata kalau udah pandai cari duit pasti ini kan, tak mau lagi lah sekolah gitu ya kan. Aku kalau kayak mana ya, udah pandai, masuk abang tuh udah pandai cari duit lah, udah pandai cara dapat duit, entah jual koran, entah ngamen. Enggak, sebenarnya tuh banyak orang bilang, buat apa dek kau ngamen dek, lebih baik ke sekolah. Apa anak-anak bengkok itu bilang misal kali aku kalau nggak sekolah. Jadi Anto nih ayahnya itu punya usaha ikan bakar gitu. Jadi tadi nih kita menawarkan ke Anto kalau mau kerja ya kerja aja, kalau pengen cari duit gitu. Cuma tidak usah lah di jalan, tak usah ngamen.
Cuman ya Anto tak mau. Anto tak mau Anto. Kenapa lah Anto tak mau tinggal di rumah terus? Karena ayah Anto tuh punya usaha. Kalau memang Anto mau kerja ya kerja aja sama ayah. Ayah udah bilang tadi digaji, kalau mau duit ya dikasih duit kok gitu. Bukan masalah itu bang, kawan. Nggak mungkin aku main sama bapak-bapak. Nah, Kalau gini toh, kalau kawan ya berkawan kita, bukan berarti kita berkawan tuh harus ngikutin kawan, harus tidur bersama kawan, harus makan bersama kawan. Ya berkawan waktu berkawan gitu toh. Mungkin mungkin kalau abang lihat sih bukan kawan sih, pengen main kayaknya Anto, kan? Main bebas gitu. bukan masalah pengen bebas. Apa? Kayak mana perasaan Nanto tuh banyak pikiran Nanto tuh. Masih mikirin orang tua, nanti keadaannya gimana, sakit apa enggak, takutnya nanti udah langsung pergi ke alam sana. Kan nanti Nanto nggak tahu juga. Kayak Nanto pengen balik tapi nggak ada kawan. Jadi gimana, sudah jumpa tadi, udah abang bawa, senang? Jadi cerita Anto udah 2 tahun yang tak balik ya? Itu yang lama. Lama kali. Itu pas masih bandel-bandel, pas masih belum kenal, jarang aja untuk minum itu. Dulu sekarang untuk tangkap kata-kataan abang itu yang alhamdulillah lah. Jadi Anto lah belajar sama Iqbal, sama siapa? Sama Roni. Belajar apa? Doa apa kemarin? Doa orang tua. Kayak mana? Masih ingat Anto? Apa doa orang tua? Gak tahu. Ya lupa. Bismillahirrahmanirrahim tak? Gitu kayak gitu. Allahumma barik lana. Itu doa makan bang. Oh itu doa makan. Oh tahu dia. Jadi doanya kayak mana? Doa orang. Allahumma firli. Gitu ya. Kayak gitu kan? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sarira. Amin. Amin. Jadi kayak gitu. Kadang Iqbal juga yang ngajarin aku doa ibu. Oke, jadi gini lah. Nanti kita belajar pelan-pelan lah. Kita belajar pelan-pelan. Tapi kalau memang Anto mau belajar sholat, ayo. Semua itu dari hati sih untuk sholat. Kita tak bisa paksakan. Kamu harus sholat, kamu harus gini, enggak. Itu dari hati seseorang. Karena hati ini milik Allah gitu. Jadi kalau Allah itu sebentar saja mau membolak-balikkan hati seseorang itu. Jadi masa sholat ya, kalau Allah mendatangkan hidayah, kalau mau sholat itu udah tergerak sendiri ya dari hatinya, pengen sendiri gitu. Jadi setelah balik tadi kita udah jumpa sama kakak pula, adik-adik Anto lah. Adik-adik Anto udah kemana Anto? Jumpa Anto, jumpa adik kayak mana? Ya, Senang? Senang? Kangen. Oke, tadi setelah kita dari Bengkong, saya bawa Anto ke Tanjung Uma. Sebenarnya sih dari kemarin saya mau bawa Anto itu, cuman keadaan si Anto kadang kalau udah tidur itu susah mau dibangunin Anto nih orangnya, ya kan Tok? Nah susah dia dibangunin. Kalaupun udah tidur udahlah sampai sore lah. Jadi kemarin itu kepending Anto mau balik. Apa Tok? Bukan sampai sore juga bang. Terkadang tidur tuh dia dari jam, misalnya dari jam 4 itu kan aku tidur. Dia bangunnya itu sekitar jam 7 sama jam 10 karena di situ aku semangat ngamen. Kadang itu juga bang. Oke, jadi Anto nih kita udah jumpain sama orang tuanya, cuman ya Anto ya udahlah, dia mau ke jalan lagi. Ya bye-bye ya Anto di jalan. Itu rasanya aneh dan kita juga tak bisa berbuat banyak gitu karena ini kehendak diri dia sendiri. Jadi macam itu. Dan saya juga tak bisa berbuat banyak untuk Anto. Kita doakan aja lah. Ini sebenarnya bukan Anto namanya, Khairul. Khairul Iksan. Panggilnya Ihsan di rumah. Ganti nama. Iqbal yang kasih nama kata menurut Anto. Jadi macam gitu aja lah. Saya mau tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Assalamualaikum. Saya hendak antar Anto lagi ke Bengkong. Berkumpul sama kawan-kawannya di sana. Soalnya dia tak bisa di Jodoh dan tak bisa di tempat lain. Jadi di Bengkong ketemu lagi sama Roni, Iqbal, Rizky.